Usman, penasihat DKM Al-Muhajirin Komplek Pondok Harapan kita, yaitu Bapak Indra Usman, yang kami hormati dan kami cintai, Ketua Masjid Al-Muhajirin Komplek Pondok Harapan kita, yaitu Bapak Sakir SPD, yang kami hormati jajaran pengurus DKM Al-Muhajirin Komplek Pondok Harapan kita, hadirin para undangan jemaah yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak dan tidak bisa terhitung dengan bilangan. Hingga pada kesempatan ini kita masih dapat berkumpul dalam sebuah majlis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih berikan kepada untuk dapat bisa berkumpul di majelis ini dengan tujuan musyawarah dan pemilihan ketua DKM Al-Muhajirin Komplek Pondok Harapan kita periode 2022-2024. Semoga ini semua menjadi nilai ibadah bagi kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Kami atas nama DKM Dewan Pengurus Masjid Al-Muhajirin Komplek Pondok Harapan kita bisa bersama Dinas Abbas Kecamatan Sungai Kakap Budaya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam acara ini. Tidak perlu panjang lebar, selanjutnya izinkanlah saya untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran nanti akan disampaikan oleh Muhammad Najib Ridho cadangan Fadli Yati. Kemudian dilanjutkan laporan panitia penyelenggara yang akan disampaikan oleh Bapak Mulyanto KHSH. Kemudian sambutan sekaligus membuka secara resmi musyawarah dan pemilihan ketua periode 2024 oleh Ketua RW dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Fadli Yati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih
كنتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وذلكم يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolong orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh perbuatan dari ma'ruf, mencegah dari munkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Yang ketiga yaitu laporan Ketua Panitia Pelaksana Musyawarah dan Pemilihan Ketua DKM periode 2022-2024 kepada Bapak Nuryanto EHSH. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Assalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi rasli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang berhormat Bapak Mawakil selaku Ketua RW 011 Pondok Harapan Kita, Desa Persiapan Rengas Kapuas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Yang nantinya kami mohon dengan segala hormat untuk membuka acara musyawarah dan pemilihan Ketua DKM Al-Muhajirin yang kita selenggarakan di pagi hari. Yang terhormat Dewan Penasihat DKM Al-Muhajirin, alhamdulillah hadir di sini bersama kita Bapak Burhanuddin Sulaiman dan Bapak Hendra Ustaz. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Bapak Syafri SPDI selaku Ketua DKM beserta seluruh pengurus DKM Al-Muhajirin periode 2019-2021 di lingkungan Pondok Harapan Kita dan sekitar. Bapak-bapak Ketua RT di lingkungan Pondok Harapan Kita, ibu-ibu, para alim ulama, tokoh masyarakat, remaja, dan hadirin hadirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di Masjid Al-Muhajirin, masjid kebanggaan kita.
dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun dalam rangka melaksanakan musyawarah dan pemilihan ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin periode 2022-2024 sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar dan Undang Rumah Tangga yang telah kita sepakati bersama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar junjungan kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para pengikutnya di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, saran bahkan kritik kalau perlu, dengan harapan semoga keberadaan DKM Al-Muhajirin dapat berfungsi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dan kajian keilmuan, bukan hanya sekedar menumpuk kota amal, namun juga bisa melakukan pemberdayaan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk pelayanan umat untuk hal-hal penting seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup. Itu harapan kita. Kami di sini bahwa pembiayaan kegiatan ini menggunakan anggaran DKM dan bersekaranya dalam musyawarah pemilihan ketua DKM Al-Masjid 2022-2024 ini tentu tidak terlepas dari kerjasama dari semua pihak yang sudah sepantasnya saya atas nama pribadi dan panitia penyelenggara menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin beserta pengurus dan anggota Masjid Al-Muhajirin, Bapak Ibu yang tergabung dalam kepanitiaan yang telah bekerja keras saja, kemudian remaja Masjid Al-Muhajirin yang juga ikut berpartisipasi membantu panitia dan seluruh jemaah Al-Muhajirin mengharapkan kita. Insyaallah semua yang telah Bapak Ibu saudara lakukan dan guna kelancaran ini akan mendapat balasan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati, selanjutnya karena keterbatasan kemampuan saya, maka izinkan saya menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak bila dalam penyelenggaraan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Harapan kami semoga kegiatan ini mampu menjadi motivasi dan inspirasi bagi generasi mendatang agar menjadi. Akhirnya sekali lagi atas nama panitia penyelenggara izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas partisipasinya dan mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nuryanto selaku Ketua Pelaksana atas sambutannya. Selanjutnya sambutan sekaligus membuka secara resmi acara ini oleh Ketua RW 011 Dusun Kapuas Desa Persiapan Benas Kapuas. Kepada Bapak Mawardi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ketua DKM Al-Muhajirin beserta pengurus, yang terhormat Bapak-bapak Ketua RT di lingkungan RW 11 Pondok Harapan kita, yang terhormat panitia para Dewan Kemakmuran Al-Muhajirin serta hadirin hadirat para undangan dan beserta musyawarah Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah dan Rasulnya yang telah memberikan kesehatan, rasa aman, nyaman dan terang baik lahiriah maupun batiniyah,
hingga kita bisa betul-betul pada ajaran kesabaran dan pendidikan terbaik Institut Al-Hajri periode 2022-2024. Selawat serta salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya hingga akhir hayat. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui masjid memiliki peran penting dalam berkembangnya kebetulan peradaban umat Islam, bukan hanya berfungsi sebagai rumah ibadah, tetapi juga menjadi sebuah pusat kegiatan komunitas muslim tempat memandang perbedaan. Masjid memiliki peran sebagai tempat ibadah, peradaban serta perkumpulan bagi Islam, sehingga saat ini masyarakat secara umum mengalami perubahan ke arah pemahaman dasar seperti pembelajaran ibadah sholat, baca, tulis dan pendalaman Al-Quran dan berjalan dan belajar bersama lainnya. Dengan adanya mulai pembangunan masjid, maka tidak perlu terlalu semua berharap sesuatu beserta menguruskan, memperdidik, memberdayakan masjid bagi masyarakat dan keadaan iman, khusus jemaah masjid Al-Muhajirin yang ada di kompleks Pondok ini, serta sebagai sumber agama Islam yang moderat dan menekan kegagalan radikalisme di masjid melalui kegiatan-kegiatan ibadah dan kegiatan Islam lainnya yang ada. Kami juga berharap kepada DKM berupa menciptakan kenyamanan di masjid sehingga dapat merangkul umat Islam pemuda agar bersamaan, nyaman dan bergerak kita beribadah dan berada di dalam masjid. Kami mengucapkan terima kasih yang patut juga kepada seluruh Al-Hajri yang telah bekerja dengan baik sehingga masjid Al-Muhajirin yang kita cintai menjadi berkembang indah dan menjadi kebanggaan kita bersama. Kepada yang musyawarah dan mengucapkan senang selamat bekerja, semoga kerja tidak akan memacu kita semua untuk terus berpikir dewasa sehingga mampu menghadapi tantangan modernisasi dan era globalisasi ini, sekaligus menuntut asa kebersamaan dan tanggung jawab kepada hati kita dengan kesadaran untuk mengisi kegiatan ibadah dan kegiatan lainnya dengan sebaik-baiknya. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Akhir seraya memohon kepada Allah dan Rasulnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Acara musyawarah dan pemilihan ketua Dewan Pengurus Masjid Al-Muhajirin 2022-2024 pada hari ini akan dibuka dan dimulai. Semoga Allah dan Rasul-Nya senantiasa membimbing langkah kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatuhu wa asmihi wa la isamahi wa awasani yang baru. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Bapak Ketua RW 11 yaitu Bapak Awadi yang telah memberikan sambutan dan sekaligus membuka secara resmi acara ini. Selanjutnya sambutan pertanggungjawaban Ketua DKM Al-Muhajirin Kompleks Pondok Harapan kita periode 2019
2021 Pondok Harapan Kita Dusun Kapuas Desa Kecamatan Merengas kepada Bapak Sakir SPGD kami persilakan. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat pada Dewan Pembina DKM Al-Muhajirin Komplek Pondok Harapan Kita yang hari ini hadir, yaitu Bapak Ketua RW dan sebenarnya ya para desa, Pak Dusun, ya namun beliau tidak hadir. Alhamdulillah pada hari hadir. Yang terhormat Bapak-bapak Dewan Penasehat yang alhamdulillah hari ini hadir, Bapak Burhanuddin Abdullah, Bapak Hendra, dan ya kita doakan bersama-sama mudah-mudahan Bapak almarhum Haji Heriawan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah. Serta ketinggalan juga Dewan Pembina yang telah almarhum Bapak Abang dan Cahaya SPG. Mari kita doakan bersama-sama mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah dan mendapatkan nikmat-nikmat kubur yang Allah limpahkan kepada almarhum beliau. Yang terhormat kepada para ulama dan tokoh agama serta tokoh masyarakat Komplek Pondok Harapan Kita, panitia musyawarah sekaligus pemilihan pengurus baru Dewan Makmuran Masjid Al-Muhajirin, para wakil ketua dan seluruh jajaran pengurus DKM Al-Muhajirin, Bapak Ibu jemaah warga Komplek Pondok Harapan Kita dan para undangan. Alhamdulillah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai saat ini Allah berikan kepada kita berkah sehingga kita sampai hari ini dapat diberikan kesehatan, dapat menghirup udara segar, dapat bertemu muka khususnya dalam acara musyawarah DKM Al-Muhajirin yang baru saja dibuka oleh Bapak Ketua, Bapak Ketua RW. Mudah-mudahan acara musyawarah ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menghasilkan dengan hasil yang baik, yang memuaskan, sehingga perkembangan dan kemajuan masjid yang kita cintai bersama ini dapat berlanjut dan berkesinambungan. Salawat dan salam pada kita bersama aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai anbiya dan rasul, nabi dan rasul yang awal dan yang akhir, yang membuka mata dunia
berkah-berkahnya. Dan mudah-mudahan berkat salawat dan salam kita kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak, yang merupakan harapan dari kita semua, yaitu syafaat atau pembelaan Nabi kita Muhammad SAW kepada kita sebagai umatnya. Apalagi bagi kita yang banyak bersalawat, maka sangat dianjurkan untuk bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersalawat, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi, maka dianjurkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. 3 tahun sudah berjalan kepengurusan BKM Al-Muhajirin. Setelah 3 tahun sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maka Desember 2021 berakhir kepengurusan BKM Al-Muhajirin dan akan dimulai kembali mulai pada 1 Januari 2022 sampai Desember 2024. Alhamdulillah, dalam perjalanan kepengurusan BKM Al-Muhajirin kami merasakan dukungan dan bantuan, sokongan dari masyarakat, support dan lain sebagainya, sehingga dapat terlaksana dan dapat berjalan dengan baik menurut kami sebagai pengurus. Mudah-mudahan juga begitu demikian adanya. Sebelum kami uraikan secara keseluruhan pertanggungjawaban dari kepengurusan BKM Al-Muhajirin Komplek Pondok Harapan kita ini, mungkin lebih baik atau ada baiknya kita menampak jelas dari awal kenapa dan bagaimana berdirinya Masjid Al-Muhajirin. Diawali dengan adanya atau berdirinya Komplek Pondok Harapan kita tahun 1994. Maka dengan adanya Komplek Pondok Harapan kita ini, maka mulailah masyarakat banyak menjadi komplek ini, sehingga akhirnya menjadi ramai. Setelah ramai, maka ada hal yang kurang di komplek ini, yaitu karena mayoritas penduduknya muslim, ada yang kurang, yaitu tidak ada tempat ibadah. Menyadari itu, namun untuk sementara ketika itu para tokoh-tokoh yang ada di Komplek Pondok Harapan kita itu di awal mulanya Komplek Pondok Harapan kita ini ada, maka beliau untuk melaksanakan tarawih, beliau numpang di Komplek TPI. Dan akhirnya mungkin merasa jauh dan lembaganya, akhirnya mereka atau beliau mengambil satu tempat, yaitu satu rumah di dalam Borobudur untuk melaksanakan sholat tarawih di depan rumah Pak Sesen. Mungkin siapa tokoh-tokoh yang ketika itu berkontribusi
dalam yang banyak berkontribusi dalam ya pengadaan masjid dan sebagainya. Ya diantaranya yaitu tokoh tuanya masih ada sekarang Pak Johan, ya Pak Ci, kemudian Pak Sesen almarhum, Pak Darman, alhamdulillah beliau masih ada dan sekarang tinggal di komplek ya di salah satu komplek di Sabta Marga dan dia sebagai makhluk biasa beliau dan beliau juga menjadi pengurus masjid dan alhamdulillah masjid yang beliau bangun sekarang sama dengan besarnya dengan masjid kita. Ini beliau ada terasnya isinya 15 kali 15 dengan terasnya kurang lebih 20 lantai 2. Selain Pak Darman ada pula Pak Junaidi almarhum, ada Pak Urai Ahmadi almarhum, kemudian Pak Sesen juga ya termasuklah Pak Albar almarhum. Kemudian salah satu yang Pak Haji Sulaiman, kemudian Pak Margana sekarang sudah pindah ke Jawa. Beliau-beliaulah tokoh yang mempelopori dengan kebutuhan masjid di komplek Pondok Harapan kita dengan Pak Imamnya ketika itu adalah Pak Ustadz Anam, ya suami dari Ibu Ustadz Ibu Hajah Ustazah. Itulah tokoh-tokoh mudah-mudahan yang telah mendahului kita doakan bersama-sama. Yang mudah-mudahan beliau diterima amal ibadahnya, kemudian diampuni segala dosa-dosanya, dan Allah berikan tempat yang mulia di sisinya dan mendapatkan nikmat kubur ya sampai menanti hari kiamat. Ya mudah-mudahan kita bersama-sama sering mengirim doa Al-Fatihah, mudah-mudahan sampai kepada beliau. Ya untuk kali ini mari kita bersama-sama ya, kirimkan Al-Fatihah untuk beliau-beliau. Mudah-mudahan beliau mendapatkan nikmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Dan dari ketokohan dan ya usaha beliau itulah maka pada tahun 1995 berdirilah Masjid Al-Muhajirin dengan ukuran 10 kali 10 yang peletakan tongkat pertamanya yaitu oleh tokoh nasional Bapak Akbar Tanjung, kalau tidak salah seperti itu. Yang waktu itu katanya mau berkontribusi 700.000. Ya wallahu a'lam. Ya mudah-mudahan ya Bapak Tanjung ya diberikan ya tempat di sisi Allah yang mulia.
Kemudian atas usaha beliau, kontribusi beliau itu, maka diberilah nama Al-Muhajirin. Al-Muhajirin, muhajir itu orang yang hijrah, orang yang pindah. Jadi Al-Muhajirin adalah kelompok orang-orang yang pindah dari tempat mana-mana kumpul di komplek kita, maka diberilah nama Al-Muhajirin. Ya, termasuk bijak juga beliau nama Al-Muhajirin. Dan dengan nama besar nasional ini ternyata berdampak kepada alhamdulillah. Ya, hari ini kita saksikan bersama masjid yang alhamdulillah ya, semoga mungkin berkah tanda-tandanya, alamat-alamatnya itu mungkin dari sana sudah ada. Kemudian setelah berjalannya waktu, penduduk komplek Pondok Harapan kita semakin hari semakin ramai, maka ternyata masjid yang 10 kali 10 ditambah lagi teras kiri kanan depan ternyata masih juga kurang besar. Maka ya dengan dipelopori oleh Bapak Burhan bin Abdullah, bukan hanya beliau saja sebenarnya, tapi tokoh yang sangat mendorong dan mendongkrak, ya itu beliau disetujui dan didukung oleh seluruh warga komplek Pondok Harapan kita dan tokoh-tokohnya. Alhamdulillah pada tahun 2016, jadi sekitar 13 tahun kemudian setelah berdirinya, ya setelah 12 tahun 16 tahun 21 tahun setelah 21 tahun berdirinya, ternyata masjid ini tidak muat lagi. Maka beliau ini ya dengan ini dan prakarsanya alhamdulillah pada tahun 2016 mulailah meletakkan batu pertama oleh Bupati Kuburaya Bapak Rusman Ali dengan besar 20 kali 20. Maka dengan demikian berkat daripada tokoh-tokoh masyarakat kita dalam ya berupaya membangun ulang Masjid Al-Muhajirin ini, ya yang kami sangat berterima kasih kepada kita semua sangat berterima kasih kepada tokoh-tokoh seperti Bapak Burhan bin Abdullah, kepada Bapak Rendra Wisman, kepada Bapak Musa, kepada Bapak ya Harisman, Pak Munawir, dan kepada tokoh-tokoh lainnya yang tak mampu saya sebutkan satu-satu, terlalu banyak. Kita sebagai jemaah dan warga komplek Pondok Harapan kita sangat mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan pahala yang tak terhingga dengan berdirinya masjid ini, masjid yang merupakan amal jariah, amal yang tak akan terputus, amal yang tak akan putus-putusnya selama masjid ini dipakai untuk beribadah. Ya mudah-mudahan amal jariah ini ya diiringi dengan amal-amal yang mendukung sehingga menjadi amal jariah yang dapat membantu kita di hari kemudian kelak dari penghargaan yang
besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin peserta musyawarah yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya sebagai Ketua DKM, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Pondok Harapan kita akan menyampaikan pertanggungjawaban yang sesuai dengan kodrat manusia yang diberikan oleh Allah. Setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah penanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Namun Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian pertanggungjawaban dan yang kami pertanggungjawabkan kurang sesuai dengan harapan Bapak Ibu jamaah sekalian. Dalam pelaksanaan program kegiatan selama 3 tahun yang kami laksanakan, ada 10-11 program yang kami programkan. Yang pertama adalah program dilaksanakan oleh bidang imarah. Yang pertama seksi ibadah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, yang seksi ibadahnya adalah Bapak Ismail SPDI yang dibantu oleh anggota yaitu Bapak Haji Sulaiman dan Bapak Ridwan. Pak Haji Sulaiman almarhum dan Pak Ridwan sekarang sedang sakit, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah dalam pelaksanaan ibadah tidak ada hambatan dan satu apapun, sehingga tidak ada sekalipun sholat Jumat yang terhambat, sehingga sholat tak jadi dilaksanakan dan sebagainya. Dan sholat dan ibadah lain alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ismail dan anggotanya, dan mudah-mudahan Allah memberikan imbalan yang sesuai kepada kontribusi beliau. Kemudian pelaksanaan zakat, infak, sedekah dan kurban. Alhamdulillah setiap tahun kita laksanakan dengan baik, sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kita juga tidak bisa melaksanakan di luar kemampuan. Ini sesuai dengan kemampuan. Alhamdulillah dengan koordinator Bapak Ahmad Susilo, dengan anggotanya Bapak Agus Salam dan Pak Surhadi. Dan alhamdulillah pelaksanaan zakat fitrah, infak dan sedekah serta kurban ini berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan yang akan datang akan lebih baik lagi, walau siapapun sebagai koordinatornya. Kemudian hari-hari besar-besar yang koordinatornya adalah Bapak Nurul Besar, alhamdulillah sudah berjalan dengan sesuai dengan harapan. Namun mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk tahun yang lalu, mungkin hampir 2 tahun pelaksanaan hari besar itu diadakan ala kadarnya, bahkan ada yang diadakan karena adanya COVID-19. Nah, karena himbauan pemerintah untuk tidak melakukan kerumunan.
ya alhamdulillah imbauan ini kita dapat laksanakan ya, dan alhamdulillah ya tidak ada satu pun ya secara jelas ya di luar daripada pengetahuan itu wallahu a'lam, tidak ada satu pun warga kita yang terkena COVID-19 sampai meninggal dunia. Mungkin yang terkena ada, tapi ya alhamdulillah aman-aman semuanya. Kemudian pembinaan remaja masjid yang dikoordinatori oleh Bapak Nuryanto dan SH dan Bapak Dhani serta Nur Yakin, alhamdulillah ya pada awalnya memang sangat baik, namun akhir-akhir entah gimana ya juga mungkin pengaruh daripada COVID-19 juga, sehingga kegiatan-kegiatan bukan hanya kegiatan remaja ya kegiatan orang tua pun semuanya terjadi hambatan-hambatan. Ya mudah-mudahan ke depannya ya Pak Nuryanto bisa lebih mantap dalam membina generasi muda. Kemudian sebagai sisi pemberdayaan majelis taklim yaitu Hajah Ruha, Bunda tidak dan sebagainya, alhamdulillah berjalan dengan baik, serta Sekretariat Fadlul Kifayah Pak Subandi. Alhamdulillah Pak Subandi berkat beliau ya alhamdulillah terbentuklah pengurusan Fadlul Kifayah yang sekarang ketuanya Pak Ahmad Susilo, yang sekretarisnya untuk sementara kemarin Pak Urayadi ya, dan bendaharanya Pak Nuryansyah. Alhamdulillah yang berjalan dengan baik, dengan saldo-saldonya alhamdulillah terakhir mampu membeli peralatan Fadlul Kifayah ditambah dengan satu speaker aktif ya, untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang sekarang mohon maaf dan minta kejelasannya digunakan untuk kegiatan Al-Bar Zaji. Bajul ya. Terima kasih kepada Pak Jul yang telah mengurusi Fadlul Kifayah dengan susah payah. Bapak Ibu sekalian, menjadi saya sangat salut dengan yang namanya bendahara. Tidak banyak orang yang bisa menjadi bendahara, dan bendahara bukan hanya nyatat duit, dan beliau bukan hanya bendahara sebagai semata-mata bendahara, tetapi mengumpulkan duit dari sumber-sumbernya. Ini yang kami ya salut dengan beliau. Alhamdulillah kami apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Jul sebagai bendahara dan pengurus Fadlul Kifayah seluruhnya. Ya alhamdulillah berkat Pak Subandi sehingga terbentuklah sampai sekarang pengurus Fadlul Kifayah yang alhamdulillah setiap orang meninggal yang terdaftar sebagai anggota yang berkontribusi membayar iuran sebesar Rp5.000 1 bulan akan mendapatkan, itu bukan akan ya, mendapatkan fasilitas yaitu seperangkat alat-alat Fadlul Kifayah dari mulai kain kafan dan sampai seluruhnya seperangkat peti, insan ya, dan mudah-mudahan yang akan datang akan lebih daripada itu, dan satu orang itu diprediksi dengan jumlah di antara 1,2 sampai 1,5 juta setiap orang yang meninggal. Itulah ngomong kalau dikumpulkan sendiri dengan Rp5.000 untuk mendapat 1,5 juta itu perlu waktu kurang lebih 20 tahun. Maka kita berterima kasih kepada beliau-beliau yang sudah mau
mengorbankan dan menyumbangkan dirinya untuk kegiatan itu. Jadi kepada masyarakat dan warga PKK kami anjurkan yang mudah-mudahan lancar dalam pembayaran Rp5.000 satu bulan. Kalau dapat tahun yang akan datang itu ditingkatkan. Kalau bisa Rp10.000, mungkin ada kontribusi lain yang dapat disisihkan dari dana itu untuk keperluan hari-hari pertama warga yang mendapatkan musibah. Karena hari pertama itu hari yang sangat penting bagi warga yang mendapat musibah perlu. Tapi yang sebenarnya belum, kalau dengan Rp5.000 itu belum mencapai. Mudah-mudahan yang akan datang. Itu dalam bidang iman. Kemudian dalam bidang riayah itu dalam bentuk fisik dan fasilitas, alhamdulillah dengan dikomandani dan dibidangi oleh Bapak Musa Farsah, sarjana teknik, dengan dibantu oleh Pak Makmur SD dan Supriyono. Alhamdulillah dengan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya ya, dari mulai mungkin sekitar 40% pembangunan masjid ketika itu yang baru jadi strukturnya saja ya, dengan tiang dinding yang belum sempurna dan atap yang belum sempurna. Alhamdulillah beliau ya dengan kemampuannya, alhamdulillah yang didukung oleh seluruh masyarakat kita semua, maka berdirilah masjid yang megah yang kita saksikan pada hari ini. Kemudian seksi usadana dan terima kasih kepada Pak Munawir yang sudah berupaya mengumpulkan dana-dana dari warga dan masyarakat sehingga terkumpullah untuk membantu pembangunan masjid ini sampai sekarang. Dan perlu ibu bapak ketahui, pembangunan masjid yang kita laksanakan ini, yang ibu bapak laksanakan ini, hampir 100% swadaya masyarakat. Itu Pak Burhan, hampir 100%. Bantuan dari pemerintah itu 50 juta rupiah kalau tidak salah dari provinsi. Kemudian bantuan dari Pak Usman Ali pribadi, Pak Burhan pribadi, itu bukan pemerintah, pribadi 1.000 sak semen. Jadi kalau dari atas dana-dana dari bantuan pemerintah sekitar baru 50 juta rupiah. Ke depan kami bukan kaya, kami sudah berusaha untuk minta bantuan, tapi belum tembus. Mudah-mudahan tembus yang akan datang. Dan ketika itu datang dari kantor gubernur meninjau lokasi, hanya sampai di sini karena proposal yang masuk tak sesuai dengan kenyataan. Waktu proposal masuk, atap belum sempurna, dek belum ada, juga belum ada. Begitu sampai sini, beliau nanya, apa yang akan dibantu? Akhirnya waktu itu Pak Musa menyelesaikan pagar, akhirnya sepakat dengan Pak Musa untuk sementara pagar diberhentikan dulu, agar diistirahatkan dulu, supaya apa? Supaya kalau datang bantuan dari provinsi ada yang dibantu, ada yang dibantu. Ya, jadi demikian Bapak Ibu sekalian, informasi yang disampaikan. Mudah-mudahan kami juga ada mengajukan bantuan kepada Bupati dan kayaknya sih direspon baik, dan ada juga
mendapatkan ke provinsi itulah yang sudah ditinjau oleh beliau. Kemudian yang ketiga yaitu dari umat dan komunikasi ada tanpa Red. Dan kegiatan setiap malam Selasa diadakan kajian, maka kami himbau, kami ajak kepada ibu bapak sekalian untuk mengikuti kajian setiap malam Selasa yang disampaikan Bapak Haji Mukarram. Ya, ilmunya luar biasa dan banyak ilmu yang belum kita tahu. Dengan penjelasan beliau kita menjadi tahu, yang tadinya belum mendalam bisa menjadi mendalam. Ya, kami sebagai pengurus DKM Al-Hadirin yang pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan, dukungan, kontribusi dari seluruh warga masyarakat yang telah membantu kita. Mungkin perlu kami sampaikan secara singkat tentang keuangan masjid kita. Ya, secara singkat Bapak Ibu sekalian, masjid kita ini ya selama 3 tahun itu mengambil atau mendapatkan dukungan dana dari masyarakat yang berupa dari tok keliling dan tok masjid, dan ditambah lagi dengan sumbangan-sumbangan dari hamba Allah yang tak dapat disebut satu persatu. Ya, secara global ya kami mendapatkan saldo dari pengurus lama sebesar 5.267.100 rupiah. Saldo dari pengurus lama 5.267.100 rupiah. Kemudian penerimaan tahun 2019 sebesar 243.742.500 rupiah. Kemudian tahun 2020 sebesar 160.700.700 rupiah. Desember tahun 2021 214.331 rupiah. Ya, dengan pengeluaran ya untuk 2019 sebesar 237.340.100 rupiah, dan 2020 sebesar 179.391.200 rupiah, dan 2021 pengeluarannya sebesar 210.290.400 rupiah. Sehingga penerimaan secara keseluruhan dan pengeluaran, penerimaan selama 3 tahun itu 650.1.300 rupiah. Saya ulangi, penerimaan selama 3 tahun 650.1.300 rupiah, dengan pengeluaran 645.922 rupiah, saldo sampai dengan buat terakhir 4 juta tanggal 10 sampai tanggal 10 yaitu sebesar 4.079.300 rupiah. Sekarang yang menjadi pertanyaan Bapak sekalian, uang yang penerimaan itu sebesar 650.000 rupiah, kita 650 juta rupiah, kita bisa bangun masjid semudah ini. Itu dari mana? Nah, itulah kontribusi
kasih daripada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang apabila dihitung masjid itu sudah mengenang biaya kurang lebih 3,6 miliar dari awal. Dari mana? Itulah yang Bapak sekarang dan yang menjadi alhamdulillah itu untuk pembangunan masjid dari yang 500 dari 650 juta rupiah untuk pembangunan hanya 503 juta 985.100 rupiah. Jadi lagi-lagi dari penerimaan masjid seluruhnya untuk pembangunan masjid sebesar 503 juta 885.100 rupiah. Nah, maka kami sangat mengapresiasi kepada bapak-bapak yang sudah berkontribusi besar dalam pembangunan masjid ini. Ya, sebelumnya minta maaf, bukan kami hanya ini, namun kami dengan tidak mengurangi rasa hormat, rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya dengan tidak mengurangi Bapak Ibu sekalian kepada seluruh warga Komplek Pondok Harapan kita dan jemaah masjid sekalian. Maka pada hari ini kami memberikan penghargaan, kami batasi hanya 5 orang kepada orang-orang yang perlu kita dan saya kita apresiasi bersama, kita ucapkan terima kasih bersama, kita memberikan penghargaan bersama. Bukan hanya saya, bapak-bapak, ibu-ibu sepakat beliau-beliau untuk mendapatkan penghargaan ya, dari kita semua, dari pengelola masjid, dari pengurus masjid. Mudah-mudahan Allah dari jemaah masjid, mudah-mudahan Allah memberikan anugerah berkah pahala yang sesuai kepada pengorbanan sumbangan kontribusi yang beliau sampaikan. Maka pada hari ini sekaligus kami akan menyampaikan penghargaan dan piagam penghargaan secara tertulis. Ya, sebenarnya ini hanya sebagai simbolis saja, tapi ucapan terima kasih itu lebih besar daripada sekedar hanya simbolis seperti itu. Maka dengan ini kami memberikan penghargaan untuk sementara ini 5 orang itu untuk sementara kami serahkan kepada Pak Ribut untuk memandu acara penyerahan piagam penghargaan ini. Terima kasih. Sebelum pertanggungjawaban Ketua Majelis Taklim ini diberikan kepada Bapak Haji Arisman yang diwakili oleh Ibu. Kemudian kepada Bapak Burhanuddin Abdullah atau yang diwakili oleh saudara tadi. Lanjut Bapak Sakirin untuk memberikan penghargaan Bapak yang diwakili oleh saudara Abdul Ghani. Dan yang kelima yaitu masih tetap Bapak kepada Bapak Sakirin untuk memberikan kepada Bapak Indra Musman yang ditemui oleh Pak Yaki. Terima kasih semuanya kepada Bapak RW dan Bapak Sakirin yang telah
Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Ferdi Hidayat kami memberikan sumbangan kepada Bukasma sebanyak 2 juta rupiah. Terima kasih. Makasih Pak ya. Terima kasih Pak ya. Terima kasih. Nanti ucapan terima kasih dan kami kita sampaikan dan menghargakan, dan pada awalnya penghargaan itu hanya akan disampaikan kepada Pak Ferdi Hidayat sebagai orang yang memberi tanah kepada kita. Namun tadi malam kami berpikir yang kontribusinya di atas beliau gimana ya, jadi akhirnya ya kita kira-kira adalah sebagai penyerta urus, tapi dari seluruh warga, kepada Bapak Musa, kepada Bapak Arisman, kepada Bapak Hendra, ya, mudah-mudahan amal kami beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi ucapan ini bukan hanya dari pengurus, dari seluruh warga komplek Pondok Harapan kita dan seluruh jamaah. Hanya untuk membeli satu persatu mungkin terlalu berat, hanya kami batasi 5 orang. Dan selanjutnya kami sampaikan kepada seluruh jemaah dan warga komplek Pondok Harapan kita sebagai penutup, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pelaksanaan kepengurusan selama 3 tahun kami menjadi pengurus ya, ada kekurangan, kehilapan yang pasti, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk selanjutnya Bapak sekalian, sebagai pesan saya sebelum pemilihan, saya harap kepada seluruh peserta ya, untuk tidak mencalonkan saya lagi jadi ketua, dan usahakan calonkan yang lain yang punya pemikiran yang lebih. Saya berpikir gini ya, kalau saya terus ya, pemikiran orang itu ya, saya khawatir ada pemikiran dan ide-ide orang yang lebih brilian, lebih mantap, lebih baik dalam kontribusi ke masjid kita yang akan datang, takut tidak tercover, tidak terrealisasi, itu sayang. Maka saya anjurkan, saya harapkan tidak mencalonkan saya ya. Ini banyak bapak-bapak kita, ada Pak Burhan, ada Pak Musa, ada Pak Hendra, dari tokoh agamanya ada Pak Heri, Pak Wani,
inilah yang saya sampaikan ibu bapak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengeluaran 645.922.000 rupiah. Adapun rincian penggunaan pengeluaran diantaranya yaitu untuk administrasi rapat, pemeliharaan sarana dan lain-lain yaitu sebesar 36.709.400. Untuk kegiatan ibadah antara lain tugas Jumat, kajian al-bardajati dan lain-lain sebesar 19.454.000 rupiah. Kemudian untuk PHBI peringatan Hari Besar Islam diantaranya Isra Mi'raj, Maulid, Idul Fitri, Idul Adha dan lain-lain itu sebesar 12.678.000 rupiah. Kemudian untuk alat dan bahan kebersihan masjid 9.245.900 rupiah. Untuk upah marbot 33.250.000 rupiah. Untuk pembelian lampu kristal yang dananya dari tanggungan terawih, donatur kotak masjid dan tanggungan keliling dan lain-lain itu sebesar 30 juta rupiah. Untuk pengeluaran sosial yaitu sebesar 700.000 dan sisanya sebesar 503.885 100.100 rupiah ini masuk dalam pembangunan masjid kita. Saldo akhir per 10 Desember tahun 2021 yaitu sebesar 4.079.300 rupiah. Saldo ini sudah disesuaikan dengan pengeluaran harian, pengeluaran bulanan, dan pengeluaran tahunan dan pengeluaran selama 3 tahun. Saldonya sama sebesar 4.079.300 rupiah. Dan terima kasih itu penjelasan dari kami untuk ini. Ada yang ketinggalan saya informasikan kepada ibu bapak sekalian karena ini adalah dana dari warga, yaitu ketika itu kami membuka lelang untuk pembikinan uang seharga 200 juta rupiah. Dalam lelang itu terjumlah 71.500.000 rupiah dalam pembuatan uang. Nah, sisanya berarti ada kekurangan sekitar 130 juta rupiah. Nah, kekurangannya itu seluruhnya ditanggung oleh Pak Musa. Terima kasih, terima kasih diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian laporan dan sambutan pertanggungjawaban Ketua TKM Al-Muhajirin periode 2019-2021. Selanjutnya dengan demikian pengurus TKM Al-Muhajirin Komplek Pondok Harapan kita periode 2019-2021 dinyatakan demisioner. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilahkan sambutan kepada penasihat yaitu yang hadir yaitu Bapak
Burhanuddin Abdullah dan Pak Isman, kami persilakan untuk memberikan tanggapan atau sambutan pada kegiatan ini. Dan kepada pertanggungjawaban dari Ketua Masjid Al-Madri. Kepada keduanya mohon mempersilakan. Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat yang saya banggakan, mantan alumni Bangsal, alumni pengurus DKM Al-Muhajirin beserta jajarannya. Ketua RW, Ketua RW ini pengatur dan depan merokok dekat Pak RW. Saya hormati para ketua RT, komplek Pondok Harapan kita, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, para jemaah Masjid Al-Muhajirin yang saya hormati, yang saya banggakan, tentu rekan-rekan panitia yang sama berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi menjelang siang ini kita hadir di rumahnya Allah yang penuh berkah, iman dan penuh kesehatan. Salawat dan salam kita tetap curahkan kepada baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya sampai akhir zaman. Sebenarnya sambutan ini bukan sambutan pengarahan dan sebagainya Pak Ribut, tapi mungkin ini hanya sekedar tukar informasi, kesan dan kesan saja. Tentu yang pertama, mohon maaf tadi panitia yang tadi minta saya ke depan untuk menerima ucapan terima kasih. Yang pertama tentu saya sangat berterima kasih dan menghargai saudara-saudara panitia yang memberikan ini. Namun perlu saya sampaikan, saya nangis Pak Ibu, baca kirim, nangis saya demi Allah. Karena apa? Saya ingin menjaga hati saya dengan keikhlasan. Tentu yang pertama saya belum mampu berbuat banyak untuk masjid ini, sehingga saya diberikan suatu tanda terima kasih itu sebetulnya tidak layak, tidak wajar, karena saya belum mampu berbuat sesuatu terbaik. Yang kedua, saya nangis, saya menjaga hati saya. Saya pernah diceritain sama orang pada saat nanti hari kemudian ada orang yang protes kepada Allah, rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin ibadahnya, mereka protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa selama hidup saya berbuat baik, tapi ternyata saya tidak punya apa-apa? Protes kepada Allah. Tapi apa jawaban Allah? Kau dulu ketika masuk dunia, kau berbuat baik, berbuat sholat dan sebagainya, kau bukan untuk aku, kata Allah. Kau hanya minta dipuji sama orang. Carilah orang yang kau tempat kau ingin memuji. Itu yang saya takut. Jadi mohon maaf, bukan saya sombong tidak mau menerima ini. Saya dapat piagam. Akhirnya apa? Sekecil ini yang saya sumbangkan ke masjid tidak punya makna, akhirnya juga tidak punya apa-apa. Yang ini kemudian itu yang saya takutkan tadi. Jadi saya mohon maaf Pak Sakiri, bukan saya tidak suka, bukan saya tidak menerima, tapi cukup saya ingin menginformasikan, saya hanya menjaga hati saya, menjaga iman saya, jangan sampai luntur. Kadang-kadang saya diberi ucapan terima kasih, sehingga karya saya yang lumpangnya berikut ini menjadi sia-sia di mata Allah. Itu yang saya takut. Karena itu sekali lagi mohon maaf bila saya tidak menerima, karena saya menyumbang, saya bekerja atas semata-mata karena Engkau ya Allah. Itulah saya sedikit menangis, air mata saya terkurai karena saya sedih, saya takut amal saya
kegiatan saya, kerja saya sia-sia di dalam hidup ini. Mungkin itu sekedar klarifikasi saya buat pendengar. Yang selanjutnya ada beberapa catatan, mungkin catatan yang ini ataupun yang akan datang. Saya membuat catatan bahwa satu, pengurus daripada DKM yang lama sudah baik, sudah mantap, sudah solid. Tinggal bagaimana ke depan kita meningkatkan kembali. Yang kedua, catatan yang kedua, kita jangan berbangga bila kita telah menyumbang, karena di sini banyak orang-orang yang telah menyumbang tapi tidak pernah terlihat. Karena saya tahu dan yakin mereka itu semata-mata ingin dapat pilihan dari Allah, bukan pilihan dari manusia. Dan sehingga masjid ini adalah milik kita semua. Walaupun ada orang yang mengatakan Pemda menyumbang, bukan milik Pemda. Kalau ada gubernur menyumbang, bukan milik gubernur, tapi milik kita bersama. Karena saya yakin dan percaya rumahnya Allah ini dibangun atas kesamaan, kebersamaan dan persatuan. Sehingga masjid yang dulunya kecil ini saya tahu persis. Di dulu belum ada rumah Pak, saya sudah punya tempat tinggal di depan. Saya yang pertama punya rumah di sini. Ini dulu masih hutan belantara di sini. Saya yang pertama, maka saya tahu persis. Yang membangun masjid ini adalah orang-orang yang hebat. Itu siapa? Itu Pak Ci, Pak Junaidi, Pak Caitan kapasitas waktu itu sebagai RW, pendukung secara administratif. Nah, dana ini pun secara administrasi, hukum tata negara, ini sudah memang kewajiban Patriark Hidayah memberikan tanah, karena pada saat itu mereka mohon perizinan ke Pemda 3 syaratnya. Kata Pemda pada saat itu, kebetulan saya pertama, kata waktu itu syarat saya kembalikan ini bangunan, tapi hukumnya berikan kepada masyarakat fasilitas. Fasilitas apa? Fasilitas umum buat. Yang kedua, dia sebetulnya harus membangun sekolah. Ada di dalam perizinannya. Kewajiban Patriark Hidayah. Ketiga, tempat ibadah. Ibadah pada saat itu kalau tidak salah masjid dan gereja. Nah, yang terakhir, milik fasilitas umum ada di sana Pak, dekat pos Satpam TPI. Itu ada, itu jalur fasilitas umum untuk sub terminal. Makanya ada tempat orang duduk ini. Saya yang pertama, maaf, bapak-bapak, ibu-ibu belum ada di situ. Saya sendiri rumah itu, Pak Ardi, orang-orang itu ketua tempat di mana. Sekitar 8-10 rumah Pak yang ada di sini. Yang lain ini hutan semua. Saya tahu persis. Jadi yang bantu di sini dulu Pak Cik saja. Yang semangat dengan bersama dengan Pak Junaidi. Saya ingat masih tulisan Pak Junaidi bimbingan bimbal. Tulisan Pak Junaidi almarhum. Maka wajar pantas kita memberikan suatu doa untuk mereka. Nah, itulah kalau saya lihat riwayat daripada masjid ini. Nah, yang seterusnya katakan saya minta kepada pengurus nanti yang baru supaya menghargai para pejuang-pejuang dalam pembangunan masjid ini. Walaupun misalnya Pak Ji tidak mampu lagi beraktivitas dengan baik, tapi berikan kita penghargaan mereka, masukkan sebagai apa. Kalau Pak Ji juga tidak mampu, mereka punya anak-anak yang bisa kita perhatikan untuk memasukkan ke dalam kepengurusan. Supaya apa? Supaya mereka merasa, aku ini diperhatikan sama orang. Janganlah melihat masjid ini udah besar, udah mewah, tapi melupakan karya-karya terbaik mereka. Karena tanpa mereka, sebab mereka mungkin tidak begini. Tapi sebab mereka karena dia begini. Jadi wajar kita memberikan suatu perhatian, rasa terima kasih kita kepada mereka-mereka yang berjuang dan punya jasa terhadap masjid ini. Tapi yang jelas jasa mereka sudah dicatat di hadapan Allah. Nanti Allah yang akan memberikan mereka. Itu catatan selanjutnya. Kalau ini pemilihan, saya mungkin memberikan suatu tindakan
dipilihlah secara demokrasi. Walaupun nanti faktanya hanya misalnya Pak Syakiri ini terpilih, pengurus lagi terpilih, tidak ada persoalan. Tapi kita belajar pada demokrasi yang baik, itu pun sudah diajarkan Rasulullah. Bagaimana kita bermusyawarah yang baik? Kalau kita pilih secara aklamasi, karena tidak fair. Walaupun nanti nyatanya ada ketentuan dan syarat sebagai pengurus ketua terutama orang yang berkapasitas di dalam agama. Walaupun ternyata nanti Pak Syakiri siapapun pengurus yang lama masuk ke pengurusan baru, enggak ada problem. Karena itu adalah demokrasi. Karena kita nggak mau dinilai orang, diceritain orang di luar, mestinya mewah. Orang-orang yang di dalamnya wah-wah, intelektual, sarjananya hebat-hebat, ilmunya hebat-hebat. Tapi di luar orang akan cerita bagaimana menjadi besar orang intelektual, tapi tidak bisa berdemokrasi dengan baik. Ini kan cerita yang terbaik gitu. Nah, karena itu saya berharap sepakat kita hadirlah calon, jangan takut dengan calon. Silakan, walaupun calon-calon buat kita, tapi nyatanya nanti yang dipilih Pak Syakiri, ya itu harus diterima, tapi secara demokrasi kita dipilih oleh masyarakat. Ya mungkin ada nanti calon-calon baru yang tadinya tidak muncul, pada hari ini muncul. Nah inilah hebat kita berdemokrasi yang baik. Kenapa? Kalau kita sudah belajar demokrasi baik, kita berarti punya wawasan bahwa masjid ini milik kita bersama, bukan milik pengurus lama, bukan milik pengurus ini. Ini kesan kita. Yang ketiga yang selanjutnya Pak, ini selanjutnya mungkin ini bukan suatu pengarahan, tapi saran dan masukan. Kita belajar berdemokrasi dan jadilah milik ini milik rakyat, milik umat, milik kita semua. Jangan dijadikan alat politik di dalam masjid ini. Jadikanlah ini umat. Kalau kita sudah jadikan milik umat, ya kita percaya kita akan bersatu, akan kita namanya kompak. Karena itu selanjutnya saya berharap pengurus nanti yang terpilih adalah pengurus yang dipilih secara demokrasi dan mampu menjaga kesatuan, kebersamaan dan solidaritas sesama umat Islam yang ada di seluruh harapan kita ini. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tetap menjaga uang Islamiyah kita, menjaga rasa persatuan, rasa persaudaraan kita tinggi. Demi apa? Demi kebahagiaan kita dunia akhirat. Dan mohon maaf jika ada salah hilaf, itu perbuatan dan kata-kata dari saya. Itulah kelemahan dan kekurangan saya. Karena itu saya sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita pilih 3 orang pimpinan sidang yang akan melaksanakan kegiatan musyawarah ini. Dari sebelah kanan barangkali ada satu orang mau diwakilkan. Pak Susilo, Pak Haji, Pak Olan. Yang tengah ada sebelah kiri, Pak Musa, memohonkan dengan segala hormat Pak Musa. Pak Musa, Pak Musa Basa, Pak Susilo. Satu lagi, gantinya siapa? Pak Olan. Oke. Pak Musa, Pak Susilo, Pak Olan. Pak Musa, tolong Pak Musa. Ayo Pak Musa. Sidang kita hari ini Pak Thomas Susilo atau ADART dan tugas pokok dan fungsi dari Ketua DKM. Gimana Bapak-Bapak?
musyawarah dituntut oleh peserta musyawarah. Jelas baik. Pasal 5, kriteria calon ketua DKM. 1. Calon ketua DKM adalah jamaah Masjid Al-Muhajirin, Komplek PHK, Desa Rengas Kapuas, Kabupaten Sungai Kakap, adalah orang yang dianggap mampu dan jadi diskusi sama-sama Pak dari sini. Ya. Kasih ada. Ini tanggapan bersama Pak ya. Jadi diskusi bersama Pak buat jadi kan ini kan ada beberapa pertanyaan nih Pak. Jadi diisi secara bersama-sama, ada saran-sarannya dan ya tanggapan-tanggapan dari bapak-bapak sekalian ini sama lah. Nah, jadi diskusikan apa yang ada di pikiran bapak-bapak sekalian ini di kertas ini Pak. Nanti disampaikan kan. Wah, itu pertanyaan. Nanti kami jelaskan. Tanggapan jemaah Masjid Al-Muhajirin. Pertama, kelompok ibu-ibu pengajian. Satu, bagaimana tanggapan ibu tanggung jawab pengurus Al-Muhajirin periode 2019-2021. Di sini ibu menjawab setuju. 2. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu terhadap Al-Muhajirin periode 2019-2021? Jawaban Ibu pengajian bagus. 3. Saran-saran masukan untuk pengurus DKM Al-Muhajirin masih kosong serta program-programnya masih kosong. Kedua, kelompok tengah tiang. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu Al-Muhajirin periode 2016-2021? Jawabannya baik. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu terhadap pengurus DKM Al-Muhajirin? Baik juga. 3. Saran-saran dan masukan untuk pengurus DKM 2022-2024 yang nanti terpilih dijawab lanjut. Program-program yang diusulkan, jawabannya yang terbaik untuk jemaah. 3. Anda tadi ngomong kan ada ini. Satu, tanggapan Bapak Ibu tentang pertanggungjawaban pengurus DKM 2019-2021, jawabannya setuju. 2. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu terhadap kinerja pengurus DKM 2019-2021?
jawabannya sudah baik dan amanah. 3, saran yang masuk ke pengurus yang baru dan 4. 1. Pak Sakirin SPDI lanjut lagi kembali menjadi ketua DKM berikutnya. 4. Program-program yang diusulkan. 1. Jika salat berjamaah harus ada imam yang apa nih? Mewakili. Hah? Yang mewakili. Kelompok keempat. Jawabannya, pertanyaannya bagaimana tanggapan Bapak Ibu terhadap pertanggungjawaban pengurus DKM periode 2019 dan 2021? Jawabannya setuju. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu terhadap kinerja pengurus DKM 2019 dan 2021? Oke. Saran dan masukan untuk pengurus yang baru lebih ditingkatkan lagi biar lebih baik lagi. Mantap. Program-program yang diusulkan. 1. Remaja masjid lebih diaktifkan lagi. 2. Acara-acara Islam. 3. Quran 4 hari. 2. Pak Sakirin. 3. Pak Sakirin. 4. Pak Ahmad Susilo. Pak Sakirin. Pak Sakirin. Pak Ismail. Pak Sakirin. Pak Sakirin. Pak Musa Barsa.
secara aklamasi di sini. Yang satu Pak Sakiri sebanyak 47 suara. Kedua Ahmad Susilo 2 suara. Tiga Pak Ismail 3 suara. 4 Pak Musa 4 suara. 5 Pak Suwati 3 suara. 6 Bape 3 suara. 7 Pak Onar 1 suara. Jadi yang terpilih di sini ada terbanyak yaitu Bapak Ustadz Sakirin. Ta'ala. Ya, jadi itu menjadi catatan penting bagi kita semua. Memang ya setelah kita lakukan, ya memang ternyata bapak-bapak semua, bukan hanya yang kami tadi berikan, dari seluruhnya memang setelah itu betul-betul lillahi ta'ala, tidak minta apa-apa itu sebagai buktinya. Kami betul-betul mengapresiasi niat ikhlas yang luar biasa bagi bapak-bapak semuanya, baik yang kami berikan secara simbolis maupun ya di luar daripada itu. Yang kedua, kami mohon kepada bapak-bapak dukungannya sehingga dalam pelaksanaan 3 tahun ke depan kita dapat bersama-sama memakmurkan masjid ini, ya yang insya Allah saat ini ya untuk Sungai Kakap ternyata banyak warga-warga luar yang datang ke sini sholat mampir, ternyata mana ke dalam, alhamdulillah. Ya mungkin belum ada yang seenak, bukan hanya mudah tapi enak karena luas. Begitu masuk pandangan itu plong, enak. Ya, ternyata apresiasi ini bukan hanya kita di sini saja, tetapi orang luar pun begitu masuk ternyata enak mesinnya. Alhamdulillah, yang mudah-mudahan masjid yang megah dan hebat yang luar biasa menurut pandangan saya. Kenapa? Jika saya sendiri mengukur diri sendiri, mimpi akan mendapatkan masjid yang sebesar ini dan semegah ini. Akhirnya atas dukungan bapak-bapak sekalian dan dukungan Pak Lurah, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid, hadirin undangan pemerintah, Desa Rengas Kapuas, Sungai Kakap, Kuraya, periode 2022 sampai 2024. Pada hari ini, Minggu tanggal 12 bulan Desember tahun 2021, telah diadakan rapat atau musyawarah umum pemilihan ketua dewan kemakmuran masjid. Mohon
Terima kasih. Melayani jemaah semua baik kesalahan kata-kata dan tindakan atau tingkah laku saya selama ini mohon dimaafkan lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon untuk bersama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan alhamdulillah bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ya, ternyata masyarakat dan warga Komplek Pondok Harapan kita serta jemaah dan hadirin memberikan amanah kepada saya untuk melaksanakan tugas sebagai Ketua JKM Al-Muhajirin. Mudah-mudahan ke depannya masjid yang kami cintai dan kami banggakan ini bisa menjadi masjid yang dapat menjadi tempat bagi warga masyarakat umat Islam untuk yang pertama ibadah, yang kedua sebagai tempat bermusyawarah, yang ketiga sebagai tempat untuk menggali pengetahuan dan sebagai pusat pendidikan agama secara non formal. Dan ini menjadi harapan kita semua dan mudah-mudahan seluruh warga Komplek Pondok Harapan kita